Musisi berdarah Simalungun ini bernama Triadil Saragi atau yang akrab disapa Adil. Di keluarganya, ia menjadi satu-satunya yang mahir di dunia musik. Bakat ini semakin ia dalami saat kuliah di jurusan Seni Musik Universitas Negeri Medan. Sebagai pemuda Simalungun, ia punya ketertarikan besar untuk bisa memainkan sekaligus melestarikan alat musik tradisional Simalungun. Namun sayang, ia dihadapkan dengan masalah ketiadaan alat musik tradisional Simalungun di kota Medan. Keluhannya ini mengundang sejumlah perhatian. Masyarakat Simalungun akhirnya mengumpulkan donasi untuk mengupayakan pengadaan alat musik tersebut. Kini, alat musiknya sudah tersedia dan boleh dipinjam cuma-cuma, asalkan dengan tujuan untuk mengenalkan dan melestarikan kesenian Simalungun. Dari donasi yang terkumpul, Adil membeli alat musik gondrang si pitu-pitu, ogung, serunai, suling, mongmongan, dan si talasaya. Alat musik ini dibeli dari salah satu sanggar yang berada di Kabupaten Simalungun. Masyarakat Simalungun harusnya bangga punya musisi muda yang membesarkan seni dan budayanya. Tidak sekedar mengenalkan kepada dunia, tetapi juga turut melestarikan agar bisa hidup di hati tiap generasi. Ketiadaan alat musik tradisional Simalungun akhirnya mendapat respon positif dari masyarakat etnis Simalungun. Dalam sekejap, donasi berhasil dikumpulkan dan kini alat musik tradisional Simalungun ini sudah tersedia di kota Medan, bahkan bisa dipinjam secara gratis untuk alasan dan tujuan pelestarian kesenian Simalungun. Lantas wajar jika kita bertanya, siapakah dalang di balik ini semua? Nah, untuk itu pemirsa sudah hadir bersama saya musisi muda sekaligus pelestari kesenian Simalungun, yaitu ada Triadil Saragi. Halo Triadil. Halo Bang. Apa kabarnya? Sehat Bang. Wah, terima kasih nih sudah hadir di Selasar Budi. Muda dan mau melestarikan budayanya. Ini sangat bangga ya anak muda ya, Kota Medan dibanggakan Bang. Kamu gitu. Nah oke, ini enaknya saya panggilnya apa ya? Biasanya akrab dipanggil siapa? Triadil. Triadil atau Adil ya? Iya. Oke, Adil aja ya saya panggil. Baik Adil, seperti apa nih kamu memandang sendiri kelestarian alat musik tradisional mungkin di kota Medan maupun di daerah kamu? Ya, saya sebenarnya sangat sedih Bang gitu. Keberadaan alat musik khususnya dari Simalungun ya. Banyak tidak mengenal alat musik Simalungun itu gitu. Khususnya yang di Medan. Saya sendiri sudah banyak selama kuliah di Universitas Negeri Medan tidak banyak mengenal musik Simalungun itu khususnya pada waktu kuliah gitu kan Bang. Jadi merasa sedih gimana gitu. Kenapa kemana semua ini gitu. Oke. Nah lantas kan kamu ini pemuda asli Simalungun ya, berdarah Simalungun seperti itu ya. Iya. Selain sedih, apalagi yang kamu rasakan ketika mengetahui bahwa fenomenanya itu seperti itu, tidak ada alat tradisional Simalungun di sini? Iya Bang, jadi justru kesedihan itu yang membuat kita menjadi semangat gitu. Jadi kesedihan saya itu membangkitkan semangat saya ketika saya hadir. Wah, kenapa nggak saya mulai gitu? Kenapa nggak ketika saya sudah hadir, ini kesempatan saya untuk berkembang, membangun untuk kelestarian Simalungun saya gitu. Wah, luar biasa nih. Jadi kapan nih mulai tersadar bahwa alat musik tradisional Simalungun itu tidak ada di kota Medan? Ya kemarin lah Bang, ketika kami mengikuti festival Jong Batak di Taman Budaya, jadi kami kan disuruh main nih, disuruh menampilkan dari budaya Simalungun. Terus ketika saya mau menampilkan gitu, loh tidak ada alat yang mau saya bawa seperti gondrang si pitu-pitu gitu kan. Jadi wow, sangat sedih seperti itu kan. Saya cari di kota Medan, wow tidak ada juga gitu. Terus memang sudah dipastikan tidak ada tersedia di kota Medan? Iya, karena saya sepengetahuan saya Bang. Iya. Lalu di sanggar-sanggar Simalungun apakah juga tidak ada menyimpan? Tidak ada juga di Medan ini, yang saya tahu belum ada sanggar Simalungun gitu. Wah sangat miris. Jadi apa waktu itu solusinya? Jadi kemarin ada yang menawarkan dan kenal juga sama salah satu dosen di Etnomusikologi USU namanya Bapak Setia Darmawan Purba. Tapi beliau tinggal di Lubuk Pakam gitu. Jadi saya bersedia untuk datang ke Lubuk Pakam dan untuk meminjamkan alat itu gitu, gondrong si pitu-pitu itu gitu. Wah, sampai keluar Medan ya meminjamkan alat musik. Menampilkan di Jong Batak itu alat musik Simalungun kita gitu. Wah, luar biasa nih pemirsa, perlu contoh ya kiprahnya si Triadil ini. Nah, kemudian waktu ke Lubuk Pakam nih ya, seperti apa sih perjuangannya sampai menjemput
alat musik tradisional ini di luar Medan? Ya gitu loh Bang, kita harus mengeluarkan tabungan kita gitu dengan cara ya rental mobil lah gitu. Kita harus mengeluarkan tabunganku lah untuk beberapa yang kemarin ya demi ini gitu. Harus rental mobil datang ke sana malam-malam juga gitu. Sampai malam itu? Iya, malam. Soal Jong Batak, solusinya sudah ketemu ya saat itu. Ketika tidak tersedia maka solusinya meminjam dari kenalan Triadil ya tadi ya. Nah lantas, apakah mau terus-terusan seperti ini meminjam? Kalau misalnya ada event lagi, apakah harus ke Lubuk Pakam lagi? Justru itu Bang, di situ saya membuat gebrakan. Bagaimana supaya ini ada, supaya mereka, teman-teman saya yang mengambil jurusan yang mau mengembangkan budaya jangan terkendala seperti saya ini gitu. Jadi saya sampaikan keluh kesah saya itu di salah satu grup, ada namanya grup Simalungun The Best gitu, di grup WhatsApp gitu Bang. Jadi di dalamnya itu adalah beberapa petinggi-petinggi dari Simalungun gitu, seperti Bapak Kosmas Batubara yang tinggal di Jakarta. Orang-orang terbaik Simalungun lah berarti ya. Bapak Wagner Damanik gitu, seperti Kela Maruli juga gitu yang tinggal lantas di Medan. Mendengar pengalaman Triadil, seperti apa respon mereka di sana? Ya selama ini kan saya berbuat itu tulus gitu Bang, berbuat memang khususnya mengembangkan budaya, tidak ada yang lain-lain gitu. Jadi ketika saya menyampaikan aspirasi saya itu, wow, ternyata sambutan mereka sangat baik gitu. Bagaimana kalau Triadil ini langsung letakkan nomor rekening di situ supaya kita yang mau bantu langsung transfer gitu. Wah, dalam sekejap gitu ya. Nggak sampai 1 bulan udah terkumpul gitu Bang. Nah ini nih berarti pemuda-pemuda yang memang sudah jauh di perantauan pun akhirnya peduli ya terhadap etnisnya sendiri ya, etnis Simalungun, karena itu mengalir dalam darahnya kemanapun dia pergi ya gitu. Nah untuk donasi sendiri setelah terkumpul ini dibelanjakan untuk apa waktu itu? Ya seperti yang kami pinjam kemarin Bang, saya sudah membelikannya langsung gitu. Jadi sekarang sudah berada di Kota Medan, khususnya di Sagar Cafe itu kami letakkan. Jadi sudah terkumpul seperti Gondrang si Pitu-Pitu, Sarunai Simalungun, terus seruling 1 set, terus mong-mongannya lengkap sama ogungnya gitu. Wow, jadi sudah banyak lah sekarang alat musik. Tapi nanti mungkin bisa bertambah lagi lah jumlahnya ya. Iya, dan itu khusus untuk semua pemuda-pemuda Simalungun secara gratis gitu. Kita pinjamkan semua gitu. Asalkan catatannya adalah tujuannya untuk pelestarian. Iya, dan dilestarikan budaya Simalungunnya. Baik, semakin menarik ini perbincangan kita Triadil, namun kita harus jeda sejenak yang nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kiprah mereka dalam melestarikan alat musik tradisional Simalungun? Berikut cuplikannya. Pemuda asal Bangun Purba Kabupaten Simalungun ini dikenal punya semangat teguh dalam melestarikan kesenian Simalungun. Semangatnya ini ia tularkan ke teman-temannya lewat kegiatan bermusik. Akhir tahun lalu, bersama himpunan masyarakat Simalungun, ia menggelar pertunjukan seni Simalungun di Kota Medan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup di perantauan, Adil mengajar musik secara privat dari rumah ke rumah. Ia mengajar teknik olah vokal serta bermain musik. Sampai saat ini, ia punya 4 orang anak didik yang belajar musik dengannya. Menjadi guru les musik seperti ini sudah ia tekuni sejak 2013 silam, ketika ia masih berstatus sebagai mahasiswa. Adil sangat menyukai segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya Simalungun. Ia punya hobi mengkoleksi souvenir khas Simalungun yang biasa ia kumpulkan dari loket pembelian tiket bernuansa Simalungun. Triadil memimpikan sebuah galeri Simalungun bisa berdiri di Kota Medan. Ia berharap bantuan yang datang tidak hanya berupa uang, tetapi juga benda-benda yang menyangkut budaya Simalungun, agar masyarakat bisa kenal meski belum pernah menginjakan kaki di tanah Simalungun. Oke, nah kemudian untuk di Jong Batak sendiri ini event itu apakah memang inisiatif dari Triadil sendiri untuk melestarikan atau mempertunjukkan kesenian Simalungun atau seperti apa? Atau permintaan dari panitia saat itu? Ya kemarin kebetulan memang kami sudah mulai dekat nih dengan salah satu panitia seperti Bang Ojak, Bang Ojak Manalu.
dari kemarin-kemarin memang dia juga mencari untuk menampilkan Simalungun gitu. Cuma karena memang sumber daya kami dari Simalungun masih kurang gitu. Memang sudah dilihatnya saya gitu Bang. Jadi saya juga, wah ini semangat baru ini buat kami Bang gitu. Jadi kami juga sangat mendukung ketika kami diberikan kesempatan untuk tampil di Zong Batak sendiri karena memang beberapa etnis di situ ya Bang ya. Jadi kami bangga memperkenalkan budaya kami Simalungun di situ karena sebelum-sebelumnya belum pernah katanya gitu. Jadi puji Tuhan lah kami diberikan kesempatan. Dan di Zong Batak kali ini kalian adalah yang perdana ya menunjukkan kesenian Simalungun. Seperti apa waktu itu respon dari para penonton ketika melihat budaya ataupun kesenian dari Simalungun ini? Ya, responnya sangat baik Bang. Kebetulan kami juga mengundang nih orang-orang Simalungun yang ada di Kota Medan. Khususnya memang selalu mendukung kami gitu. Seperti Bapak Maruli Damanik, Bapak Japitah Sinaga gitu. Langsung saya undang pribadi lepas pribadi dan mereka mendukung. Bapak Satya Darmawan Purba juga hadir langsung gitu. Diapresiasi sama langsung mereka diapresiasi dan langsung datang gitu. Wow, ini juga membangkitkan semangat kami generasi muda gitu. Nah, mungkin ini bagi warga Simalungun bisa nanti langsung menjumpai si Triadil ini ya nanti ya untuk meminjam alat-alat musiknya ya. Iya, karena kita memang kasih gratis gitu Pak. Perlu dilestarikan sekali. Nah kemudian ini alat musik sudah ada ya. Lantas kenapa nih diletakkan di Sagar Cafe ini? Ya karena emang sanggar di Medan kan belum ada nih gitu. Jadi tempat untuk meletakkan itu ya kami tidak tahu di mana gitu. Kebetulan Cafe itu adalah salah satu milik orang Simalungun. Bagaimana cara kalian ini menanggung-jawabi dan merawat alat musik tersebut? Saya kan kasih gratis nih kalau dipinjam, jadi ketika saya memberikan meminjamkan, ya kita lihat dulu kondisinya gitu. Kalau kita berikan baik, ya harus dipulangkan pun dengan kondisi baik juga lah gitu. Nah lantas kan perlu kepercayaan yang tinggi nih ya untuk tidak serta-merta langsung dipinjamkan seperti itu. Nah ini seperti apa nih Triadil meyakinkan diri bahwa nanti setelah dipinjam sebelum dan sesudahnya seperti ini kondisinya seperti itu? Orang yang kita kasih juga itu minimalnya orang yang sudah kita percaya lah gitu. Udah pernah kenal sebelumnya dan di mana mau dimainkan gitu. Apakah harus dari etnis Simalungun? Enggak juga. Tidak juga ya? Nah, tapi kita harus tahu ini mau digunakan untuk apa gitu. Nah karena saya bukan dari etnis Simalungun, nanti boleh dong saya minjem ya berarti? Boleh. Ya? Tapi kondisinya harus baik ya harus kalau baik. dipulangkan. Koleksinya sendiri ini agar tidak menjadi pajangan semata ya, ataupun teronggok begitu saja di Sagar Cafe, apa yang teman-teman lakukan untuk alat musik ini? Ya kami mengadakan latihan khusus Bang gitu. Jadi tiap hari Kamis itu kami buat latihan gitu khusus untuk hari itu. Ya memang kami latihan di situ supaya memang peminat-peminat yang hadir juga bersemangat untuk hadir gitu di cafe itu. Seperti apa nih kegiatan perform yang kalian lakukan di cafe ini? Ya kami buat latihan sebelumnya, terus kami buat jadwal gitu Bang untuk menampilkan perform kami di cafe itu gitu supaya dan kami juga undang orang-orang yang mau hadir gitu untuk melihat kami di cafe itu secara gratis gitu. Biasanya ketika perform seperti itu, Triadil sendiri atau seperti apa? Enggak, saya ditemani sama teman-teman juga gitu. Kebetulan saya mengumpulkan orang-orang Simalungun yang mengambil jurusan seni di Medan ini Bang. Urus seni musik sama seni tari. Ada dari Unimed, ada dari USU, ada juga dari Nomensen gitu. Dan itu saya kumpulkan supaya kami bisa saling berbagi ilmu gitu. Nah jadi ketika melaksanakan live music di sana nih, seperti apa nih para pengunjung yang ada di sana? Ya mereka sangat mengapresiasi gitu Bang. Jadi itu juga salah satu meningkatkan semangat mereka untuk hadir di cafe itu gitu. Oh jadi tujuannya ada juga untuk mengundang mereka hadir di cafe tersebut? Iya gitu. Jadi pengunjungnya semakin lama semakin banyak gitu. Jadi sama-sama menguntungkan lah ini ya, teman-teman bisa menyimpankan alatnya di Sagar Cafe. Nah dengan perform bisa mengundang pengunjung di Sagar Cafe. Wah luar biasa sekali ini. Sampai ke sana nih pemikirannya berarti ya. Nah biasanya kalau perform apa saja sih yang kalian mainkan di sana? Ya mungkin dari lagu-lagu Simalungun ataupun tembang-tembang khas Simalungun seperti itu? Iya, kami biasa memainkan seperti lagu dari Bapak Tara Lamsya gitu kan. Seperti judulnya Apu Ini Parsini Silo, dalam aransemen ada sarunenya, ada serulingnya dan diiringi juga sama gondrang Simalungun gitu. Nah, teman-teman menyampaikan juga tidak pesan dari lagu tersebut kepada para pendengarnya di sana?
Ya wajib bang. Jadi Wajib ya. Ketika kita bernyanyi itu ya memang kita harus menyampaikan pesannya itu untuk mereka. Jadi mereka juga. Berarti setiap lagu punya filosofi tersendiri dong berarti ya. Misalnya ada yang menggambarkan kerinduan, kecintaan terhadap kampung halaman misalnya seperti itu ya. Jika tampil biasanya kan dengan tim tadi ada beberapa teman seperti itu. Nah, apakah tidak ada niatan untuk membuat sebuah tim khusus seperti itu? Ya itu memang sudah niat kami bang. Jadi kami mau berkumpul orang-orang Simalungun yang mengambil jurusan seni tadi gitu. Jadi kami bentuk tim gitu yang nanti akan bisa menjadi besar gitu. Yang kami buat jadi Sanggar Simalungunta. Jadi kami itu itu dia tadi yang ingin saya tanyakan. Apakah mungkin menjadi sebuah sanggar nantinya? Iya mungkin. Mungkin saja ya? Iya. Oke. Kalau untuk Triadil sendiri nih, alat musik apa yang bisa dikuasai? Ya saya memang berawal dari mengenal musik ya dari masuk kuliah gitu bang di Universitas Negeri Medan. Jadi sebelumnya saya tidak mengenal dunia musik gitu. Jadi sebelumnya tidak punya latar belakang untuk dunia musik? Belum gitu. Jadi seruling, kondrang Simalungun. Kondrang gitu. Simalungun. Ini seruling ya, seruling tradisional Simalungun. Gitu. Apakah dari teman-teman Triadil sendiri ini atau Triadil sendiri gitu harus bisa menguasai semua alat musik tradisionalnya? Ya puji Tuhan. Kalau tidak semua lah bang, cuma ketika memang itu mendukung, itu kita pelajari gitu. Memang harus kita kenal dulu, baru bisa kita pelajari dan ada juga alatnya gitu. Jadi untuk teman-teman ya minimal satu bisalah dikuasai ya? Boleh lah dikuasai. Oke Triadil, kita sejenak kembali, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai usaha dari Triadil ini, berikut cuplikannya. Pasti untuk range vokal saya juga, bagaimana cara bernyanyi pasti itu, cara bernyanyi terus juga untuk not, mempelajari not, cara pernapasan itu pasti. Semoga dilestarikan, jangan putus asa, pasti untuk melestarikan budaya itu pasti ada halangan, tapi jangan halangan itu membuat dia mundur, terus pasti semua mendukung khususnya warga Simalungun. Dewasa ini akhir-akhir ini pemuda-pemuda Simalungun sudah mulai melestarikan budaya Simalungun. Tapi banyak kekurangannya adalah kekurangannya alat musik, kekurangannya wadah, kekurangannya tempat untuk berlatih tentunya. Jadi sangat apresiasi yang sangat bagus Bang Triadil, di mana dia dari WhatsApp bisa menghasilkan satu gondrang gitu. Jadi kita bisa berlatih dan dia meminjamkannya free buat siapa aja yang mau pinjam, silahkan pinjam asalkan kamu berbudaya Simalungun tentunya gitu. Itu apresiasi yang sangat bagus menurut saya untuk Bang Triadil, tetap maju tentunya. Nah Triadil, ini tadi saya sudah lihat ya bahwa suling alat tradisional Simalungun. Nah ini coba dong mainin sedikit saja, saya mau dengar suaranya seperti apa. Oh boleh bang, jadi silakan. Ini lagu Taur-Taur namanya. Taur-Taur ya, tentang apa nih lagunya? Tentang menyampaikan kerinduan juga gitu. Oke, silakan deh coba dulu. Wah, ini merdu sekali ya suaranya ya. Iya. Dari suling tradisional Simalungun ini. Jadi kalau misalnya boleh tahu nih, dari mana sih kamu mewarisi bakat menjadi seorang musisi ini? Saya juga bingung bang. Bingung ya? Iya. Dari mana bakatnya? Jadi dari mana nih kira-kira dapat? Karena keluarga saya juga tidak ada mengenal dunia musik gitu. Dan saya juga baru masuk kuliah nih yang mengenal dunia musik. Ya memang inilah bakat yang dari Tuhan gitu. Jadi karena mengikuti beberapa organisasi dan termotivasi dengan abang-abang stambuk yang ada di jurusan seni musik, ya saya harus kembangkan ini musik Simalungun gitu. Wah, luar biasa. Nah jadi Dil, seperti apa nih tanggapan pemerintah, baik pemerintah setempat ya maupun di Kota Medan sendiri melihat usaha kalian ini? Ya memang mereka semua mendukung kok bang. Ya khususnya memang dari Kabupaten Simalungun juga mendukung kok. Sudah mulai melirik ke sini ya? Iya, sudah mulai melirik tentang perkembangan budaya-budaya yang akan hadir gitu. Khusus karena memang seperti Bapak JR Saragi sudah mampu mendirikan sekolah seni budaya itu di Raya gitu.
Oke. Ya, jadi di Raya itu sudah ada SMK Seni Budaya khusus gitu. Baik. Untuk program kedepannya nih, apalagi sih gebrakan yang ingin kalian lakukan lagi setelah alat-alat musik ini sudah tersedia di sini? Ya, kerinduan kami memang ini tetap lestari gitu Bang ya. Jadi kami juga akan menampilkan seperti nanti tanggal 10 Desember kami juga mau buat pagelaran Wah, dalam waktu dekat ini ya? Iya. Pagelaran budaya Simalungun khususnya dari Himapsi Unimed akan membuat pagelaran budaya Simalungun. Jadi kita harus dukung semua gitu. Dari mana saja nih pesertanya yang datang nanti? Dari Kota Medan khususnya harus hadir semua gitu. Harus hadir ya, Iya. khususnya orang-orang Simalungun. Iya, yang pemuda juga hadir, harus. Oke. Nah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini nih, katanya memimpikan sebuah galeri Simalungun ya, yang tidak hanya berisi tentang alat musik, tapi juga ada pakaian adat, misalnya kemudian benda-benda yang memang perlu dilestarikan dari Simalungun. Nah, ini seperti apa? Ya, jadi memang itu kerinduan saya Bang. Karena apa? Karena memang ketika kita memiliki galeri budaya Simalungun di Medan ini, kita bisa langsung perkenalkan, oh ini Simalungun. Meskipun kita tidak sampai ke raya sana, melihat Simalungun, kita juga di Medan, oh melihat ini aja, wah ada, udah ini ya Simalungun. Lihat seruling, oh ini ya seruling Simalungun. Lihat sarune, oh ini ya sarune Simalungun. Dan juga kita juga rindukan gitu, ada buku-buku dari Simalungun tentang aksesoris-aksesoris Simalungun. Dan itu juga meningkatkan minat para wisata nanti, minat wisatawan yang hadir di Medan, khususnya yang jauh-jauh dari luar negeri juga bisa singgah ke situ melihat keadaan Simalungun sebenarnya gitu. Meskipun dengan budaya lokalnya ya. Iya, meskipun tidak hadir ke Simalungun sana jauh kan. Tapi bisa dinikmati di Medan gitu. Baik Triadil, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Semoga dari perbincangan kita ini ada hikmah yang bisa dibagi ya untuk para pemirsa yang ada di rumah sana. Sukses terus untuk kegiatan pelestariannya. Iya. Ya pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh musisi muda sekaligus pelestari kesenian Simalungun ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan khususnya dalam melestarikan budaya lokal bagi setiap generasi. Akhir kata, saya Rizal Lubis mohon undur diri, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Inilah dia Triadil Saragi.